Kamu sering ngerasa stuck saat menulis? Punya banyak draft novel, tapi susah banget buat namatin. Belum lagi kalau ada ide baru yang terus bermunculan dan bikin novel yang lagi ditulis jadi dianggurin. Tenang aja, kamu gak sendiri. Permasalahan ini sangat familiar bagi banyak penulis. Bahkan, penulis yang bukunya bestseller pun pernah ngalamin masa-masa kayak gini. Sebenarnya ada satu jawaban kenapa novel-novel kamu gak pernah bisa selesai. Bukan karena kamu malas atau gak berbakat sebagai penulis, tapi karena kamu kehabisan bahan bakar di tengah jalan. Nulis novel itu kayak lari maraton, bukan sprint 100 meter. Di awal berasa seru banget, ide mengalir deras, kamu excited, tapi pas masuk bab 4, 5, 6, dan seterusnya, tiba-tiba rasanya berat banget. Kayak lari nanjak terus. Dan biasanya yang terjadi adalah lambat laun kamu lupa alasan kamu mulai nulis novel itu. Awalnya mungkin karena ingin nulis pengalaman-pengalaman luar biasa yang kamu alami, atau karena pengen ngasih kado buat seseorang, atau bisa juga sekadar pengen buktiin kalau kamu bisa menyelesaikan satu novel utuh. Tapi lama-lama tujuannya kabur dan semangat buat lanjutin tulisan pun ikut menghilang. Terus gimana dong? Kabar baiknya permasalahan ini bisa diatasi gak pakai ribet. Kamu gak perlu jadi super disiplin kayak robot, gak perlu nulis 2000 kata per hari, gak perlu begadang sampai pagi. Kamu cuma perlu balik lagi ke jalur pelan-pelan, kayak lagi nyetir mobil. Kalau salah belok, ya putar balik, gak usah panik. Nah, berikut 5 cara yang bisa bikin tulisanmu yang lama mengendap di laptop itu kelar. Cara pertama, pupuk lagi niat menulis. Niat yang kuat bagaikan akar yang menopang pohon ambisimu. Semakin kuat niat kamu, maka pohon ambisimu tak akan mudah tumbang. Meski diajar berjuta badai, kalau akar kamu sudah kuat, maka kamu bisa tumbuh lagi. Menulis itu emang gampang-gampang susah. Kadang ada masa kamu bakal susah banget buat sekedar nulis satu kalimat, dan bahkan berujung nyerah. Berusaha istirahat sebentar, tapi kadang malah jadi keterusan. Itulah kenapa punya niat yang kuat bisa bantu kamu keluar dari situasi yang sulit. Karena dengan niat, kamu akan ingat alasan kenapa kamu memulainya. Cara yang kedua, yaitu tulis tujuan atau goal kamu. Tulis tujuan atau goal menulis kamu di dinding atau tempat yang bisa kamu baca saat kamu udah duduk di meja kerja. Dengan menulisnya, otak akan terus mengingat tujuan kamu, sehingga akan memacu semangat untuk menyelesaikan cerita yang sedang ditulis. Hidup tanpa tujuan bisa bikin kita tersesat dan hampa, begitu juga dengan menulis. Kalau kamu ingin menciptakan sebuah karya, kamu harus tahu tujuan dan impian apa yang sebenarnya sedang kamu perjuangkan. Selanjutnya yaitu cara yang ketiga. Atur waktu untuk menulis. Agar bisa menulis, kamu juga harus memiliki jadwal. Dari 24 jam yang kamu miliki, luangkanlah beberapa waktu untuk menulis di tiap harinya. Aturlah jadwal sesuai dengan kondisi harianmu. Kamu gak perlu menulis 2 jam sehari. Kalau emang gak bisa, mulai dari 15 menit juga boleh. Atau 100 kata. Atau hanya 1 paragraf. Yang penting adalah kamu tetap menulis di tiap harinya. Kalau kamu seorang pelajar atau mahasiswa, maka bisa gunakan waktu setelah pulang sekolah atau kuliah. Dan jika kamu karyawan, kamu bisa menulis di malam hari sebelum tidur. Intinya, hanya kamu yang tahu kapan waktu terbaik bagi jiwa dan otak untuk bekerja sama dalam merangkai kata-kata untuk menciptakan sebuah karya. Lalu, cara yang keempat. Hindari hal yang bikin lengah. Dalam kehidupan sehari-hari ada banyak hal yang bisa bikin fokus kita terpecah. Contohnya yaitu scrolling sosmed. Scrolling HP buat sosmed itu emang kadang bikin kita lupa waktu. Sejam aja rasanya kayak sekedipan mata. Jadi usahakan untuk menghindari scrolling sosmed secara berlebihan. Biar kamu gak lupa kalau ada cerita yang harus diselesaikan. Coba deh trik simple ini.
Pas jam nulis, simpan dulu HP di laci tas atau ruangan lain. Jangan sampai HP itu terlihat oleh mata sehingga kita ingin sekali untuk mengambilnya. Atau bisa juga batasi screen time di HP kamu dengan secara ketat. Semisal scroll Instagram maksimal 30 menit atau yang lainnya. Kamu bisa tetap main HP kok, tenang aja, nggak ada yang ngelarang. Tapi pisahkan dulu waktu main dan juga waktunya untuk menulis. Cara yang kelima yaitu tentang konsistensi. Betul, konsistensi adalah kunci. Kamu harus kerja keras buat disiplin diri sendiri biar tetap konsisten menulis. Ikuti jadwal harian yang udah disusun and stick to that. Jadikan menulis sebagai kebiasaan hingga kamu bisa merangkai kata dengan mudah layaknya bernafas. Motivasi itu kan naik turun. Ada hari di mana kamu nulis 1000 kata dengan sangat lancar. Ada hari di mana menulis satu kalimat pun terasa berat banget. Nah, di hari yang susah ini jangan targetkan kelar satu bab. Targetkan dengan duduk di kursi dan cukup menulis satu kalimat saja. Karena dengan membiasakan diri hadir meskipun sedang gak mood, kamu sedang melatih otakmu bahwa menulis itu bukan aktivitas yang butuh perasaan khusus. Menulis jadi sebuah kebiasaan, seperti saat kita makan, mandi, jadi dilakukan saja tanpa drama. Konsisten itu memang bukan tentang seberapa banyak yang kamu hasilkan dalam satu hari. Karena kalau kita hanya mengandalkan semangat, maka kurang nendang. Semangat itu kan ibaratnya seperti cuaca. Kadang cerah, kadang hujan deras, kadang mendung seharian. Kalau kamu cuma nulis pas lagi semangat aja, novelmu bakal molor terus. Karena terkadang hari-hari mendung lebih banyak daripada hari cerah. Jadi, mulai sekarang, buka laptop atau HP kamu, dan cari satu draft novel yang paling kamu sayangin atau yang paling lama ngendap. Terus tulis 3 kalimat, hanya 3 kalimat saja hari ini. Lalu ditambah 3 kalimat besok. Dan dalam 2 bulan bisa loh jadi satu bab. Yang penting yang perlu kamu ingat adalah jangan bandingkan proses kamu sama penulis yang lain yang bisa menulis 3000 kata sehari. Mereka mungkin memiliki waktu, energi, dan keadaan yang berbeda. Proses kamu adalah proses kamu, dan kamu harus bisa menghargai itu. Yang paling penting adalah jangan pernah berhenti dan menyerah. Saya tunggu karya kamu selesai.